Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jika kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu aku katakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jika kamu melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang dilakukan oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang terhadap yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bacaan Injil hari ini sungguh menyejukkan. Jikalau kita mengasihi Bapa, maka kita hidup dalam kasih. Yesus mengasihi Bapa dan mengasihi kita. Dan itulah kehidupan orang Kristiani, hidup dalam kasih Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya ingin bertanya, apakah ada kasih dalam diri Anda, dalam keluarga Anda? Anda sekarang hidup dalam kasih? Ada keraguan? Apakah Anda saling mengasihi dalam keluarga? Betul? Puji Tuhan, saya sangat senang karena kasih itu membawa sukacita, kasih itu membawa kegembiraan. Kalau ada kasih, berarti hidup Anda damai, hidup Anda tenang, tidak ada kekhawatiran. Nah, memang Tuhan menghendaki supaya kita hidup di dunia ini damai, penuh kasih satu sama lain. Dan itulah yang harus kita perjuangkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kalau kita melihat dunia kita sekarang ini, mungkin tidak jauh-jauh ya, keadaan masyarakat kita di Indonesia, dari berita-berita di televisi atau media massa, media sosial, apa yang terjadi? Kekerasan. Masih terjadi kekerasan, bahkan dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. Kekerasan juga dilakukan oleh tetangga, juga terjadi di dalam keluarga. Sungguh mengkhawatirkan, sungguh menggelisahkan. Mengapa masih ada kekerasan di sekitar kita?
dan berita yang masih menghebohkan buat saya juga merasa tidak nyaman. Ya. Kok bisa seperti ini? Terjadi pembunuhan dan 2 kasus yang besar, yaitu pembunuhan suami kepada istrinya. Suami melakukan pembunuhan, bahkan mutilasi kepada istrinya. Kemudian juga pembunuhan oleh seseorang dan korbannya dimasukkan dalam koper hanya karena uang. Bapak Ibu, saudara-saudari, itulah situasi dunia kita. Maka ada ungkapan homo homini lupus est. Istilah ini sangat populer, ya, padahal ditulis jauh sebelum Masehi, yaitu 195 sebelum Masehi oleh Plautus, seorang penulis drama. Dia menulis sebuah drama mengenai kekerasan dalam sebuah buku yang berjudul Asinaria. Keadaan masyarakat ternyata belum berubah dari dulu hingga sekarang. Masih ada kekhawatiran, ada kecemasan, bahkan di dalam keluarga itu sendiri. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, hari ini kita diajak kembali untuk memperjuangkan hidup di dalam kasih. Dan itu tentu tidak mudah. Perjuangan masing-masing dari kita dan perjuangan Anda di dalam keluarga, bagaimana menjaga keluarga supaya kasih itu tidak redup, kasih itu selalu bertahan, dan bahkan kasih itu menjadi sumber kebahagiaan keluarga. Ada sebuah buku pula yang ditulis oleh Gary Chapman, ya, tahun 1992 tentang 5 bahasa kasih. Yang pertama adalah sentuhan, ya, sentuhan fisik. Orang yang mengasihi itu selalu ingin bersama. Ada pelukan, ya, ada gandengan tangan, ya. Dan juga ada ungkapan-ungkapan kasih yang lain. Kemudian juga ada kata-kata positif, kata-kata apresiatif yang menghargai pasangan, menguatkan, memuji, meneguhkan dikala orang sedang sedih, sedang mengalami kekecewaan. Orang tua memberikan pujian kepada anaknya yang berprestasi. Suami istri juga saling memberikan pujian atas apa yang dilakukan oleh pasangannya, atas kasihnya, atas kebaikannya. Jadi jangan lupa untuk saling memuji, memberikan apresiasi. Ini bukan hal tabu, bukan hal yang seolah-olah dibuat-buat, tapi memang untuk mengungkapkan kasih kita kepada sesama. Kemudian juga ada kebersamaan. Kebersamaan itu selalu meluangkan waktu bersama, tidak ingin jauh. Keluarga ada acara bersama, ke gereja bersama, ya. Jangan mudah meninggalkan keluarganya atau pasangannya untuk ke gereja. Buatlah janjian, kesepakatan untuk bisa berangkat bersama ke gereja, makan bersama, bahkan juga rekreasi bersama. Mungkin hal yang sepele, menemani pasangan untuk belanja, menemani anak untuk belanja, atau mengantar anak ke sekolah, itu sebuah bentuk kasih, ungkapan kasih. Yang keempat adalah memberikan hadiah. Hadiah bukan berarti barang-barang yang istimewa, tetapi hadiah itu adalah sesuatu sebagai tanda sarana ungkapan kasih. Bisa bentuk makanan, ya, hal-hal kecil, bisa membuatkan masakan,
Dan yang terakhir adalah pelayanan. Ternyata pelayanan itu juga ungkapan kasih. Maka kalau dalam keluarga itu senang melayani satu sama lain dan bahkan berebutan untuk melayani, maka tanda bahwa kasih dalam keluarga Anda itu hidup. Tidak pernah mengeluh ketika harus melayani, ibu-ibu memasak. Bapak-bapak juga tidak pernah mengeluh ketika banyak kerjaan di kantor, pulang larut malam. Meskipun dalam keadaan capek, tapi pulang dengan membawa senyuman, kegembiraan, dan itu yang ditunggu oleh keluarga. Anak-anak dan istri juga menyambut suami yang pulang dari kerja dengan penuh kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inilah hal yang harus kita perjuangkan. Kasih, menghidupi kasih itu sendiri. Dan sumbernya dari mana? Sumbernya dari Allah sendiri. Maka kalau kita dekat dengan Allah, kasih itu dengan mudah bisa tercurah, bisa kita bagikan kepada sesama. Karena kita bukan sebagai sumber. Kalaupun kita merasa bahwa kita adalah sumber kasih, maka sumber itu akan cepat kering. Belajarlah dari Allah. Dia yang sudah mengasihi kita terlebih dahulu, bahkan mengorbankan dirinya, mengorbankan nyawanya. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya juga memberi apresiasi pada Bapak Ibu ketika di lingkungan itu hadir dalam doa-doa, dalam pertemuan-pertemuan. Itu juga ungkapan bahwa Anda mengasihi sesama. Ketika di lingkungan itu jumlah yang hadir begitu banyak, bahkan lebih dari 20, ada yang 40. Itu membuat saya bukan hanya senang, tapi saya yakin bahwa lingkungan ini hidup. Di lingkungan ini ada kasih. Juga ketika melihat di grup-grup WA, bahasa-bahasa yang digunakan itu baik. Bahasanya meneguhkan. Orang tidak mudah tersinggung. Kadang-kadang ada yang salah paham dengan tulisan, lalu tersinggung, lalu marah, lalu keluar dari grup, dan itu mudah sekali terjadi. Memang Bapak, Ibu, saudara-saudari, hidup dalam kasih itu sebuah harapan, sebuah cita-cita. Tapi bagi orang Kristiani ini harus diperjuangkan, harus bisa dirasakan, bukan kelak, tetapi hari ini juga, sekarang ini juga. Mari kita menjadi pembawa kasih, pertama-tama dalam keluarga, dan kemudian kita bagikan kepada mereka yang kita jumpai, supaya penderitaan karena tidak adanya kasih, kekecewaan, dan juga sakit hati itu tidak ada lagi dalam hidup kita dan juga hidup sesama. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin.